system can roll. Seatbelts. 10. It's not a theater. It's a rocket. Say what? Blast off. Grab my tail! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih, dan masih baru tentunya, dari film yang berjudul Hitpick. Film ini menceritakan seekor babi yang diajari menjadi bounty hunter oleh sang majikan nih sejak kecil. Dan setelah majikan wafat, dirinya masih terus menjadi bounty hunter kelas 1. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan Hitpick, seekor babi yang dibesarkan oleh pemburu hewan bayaran yang bernama Berta. Selain itu, Berta mengajarkan Hitpick banyak hal, seperti memasak omelet menggunakan senjata catch gun dan juga bisnis pemburu bayaran. Lalu suatu hari Berta dan juga Hitpick mendapat panggilan untuk menangkap Tiny si kadal, yang ternyata Tiny seekor buaya. Lalu ia menerkam Berta. Hingga 1 tahun berlalu di pusat pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana manusia menguji tingkat radiasi nuklir plutonium menggunakan seekor sigung. Namun sigung itu justru membawa plutonium itu untuk kabur dari sana, dan otomatis ia terkontaminasi sehingga terjadi kehebohan. Polecat, not tubes. Walaupun begitu, di tengah pelarian si sigung, Hitpick datang untuk menangkapnya. Some guys cut the cheese, but you, brother, you destroy. Look, you're cut. Di sisi lain, Pickles si gajah menari dilatih oleh pemiliknya, yaitu Lipin Lord. Ia adalah seorang akrobatik yang mengadakan pertunjukan absurd, sehingga ia tidak diakui nih oleh keluarganya. Walaupun begitu, Lipin Lord tetap membuat pertunjukan. Ia pun menyuruh Pickles dan para anjing poodle berlatih, sambil diawasi buayanya yang bernama Fluffy. Now, Pickles the elephant! Enough with the dancing. Cast your eyes to... Lalu pertunjukan utamanya Lipin Lord akan melompat dan ditangkap oleh Pickles, yang hasilnya Pickles tidak bisa menangkapnya. Meskipun begitu, saat hari H pertunjukan, Lipin Lord merencanakan hal lain nih. Setelah itu ia membubarkan latihannya. Di satu sisi, Hitpick sedang memasak omelet kesukaannya di van-nya. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan panggilan, yaitu menangkap koala yang kabur dari kebun binatang karena ulah aktivis binatang bernama Leticia. Dengan cepat, Hitpick meminta Catch Van mencari lokasi si koala lalu menuju ke sana. Weapon system can roll. Sementara itu, Lipin Lord memasukkan Pickles dan para poodle ke kandang. Lalu ia tidak sabar pandangan orang yang merendahkannya akan berubah, karena selama ini Lipin Lord dianggap gagal dan tidak berbakat. Namun pertunjukannya nanti bisa memukau sama seperti keluarganya yang lain, yaitu beratraksi bersama hewan buas. Bahkan Lipin Lord sudah gembira membayangkan atraksinya jika berhasil. Oleh karena itu, ia mengurung Pickles di kandang, kemudian memberikan Pickles makanan anjing, sedangkan para poodle tidak diberi makan, sebab mereka menertawakan Lipin Lord. Melihat hal itu, Pickles berjanji nih akan membebaskan mereka. Kembali ke Hitpick yang sudah tiba di lokasi, yang ternyata bar dengan logo buaya. Di situ ia sempat takut. Meskipun begitu, Hitpick tetap masuk ke bar mencari si koala. Setelah ketemu, koala itu menjelaskan ia tidak mau kembali ke kebun binatang karena di sana anak-anak mengelusnya dengan tangan yang penuh ingus. Lalu tiba-tiba ada yang nekat mengelus si koala. Alhasil orang itu kena smackdown. Kemudian si koala pergi begitu saja. Seketika Hitpick mengejarnya, namun koala bersikeras tidak mau kembali. Bahkan ia sampai menendang Hitpick. Yang sialnya, si koala terkena tembakan perangkap. Lalu Hitpick mengembalikannya ke kebun binatang sekaligus menerima bayarannya. Di sisi lain, petugas kebersihan memberi makan anjing poodle dan juga Pickles. Lalu Pickles memberikannya selembar koran tentang aktivis hewan, yaitu Leticia yang sudah membebaskan harimau. Seketika petugas itu mengerti maksud Pickles. Ia pun segera menghubungi Leticia.
Sementara itu Hitpick lagi beristirahat nih sambil menonton kartun Super Rooster. Setelah kartunnya habis, berganti menjadi acara masak-masak kesukaannya Hitpick, yang mana kontestannya harus masak dalam 5 menit. Lalu tiba-tiba Hitpick mendapat panggilan dari Leticia. Ia sangat tidak suka nih apa yang dilakukan Hitpick, sehingga Leticia membobol rekeningnya lalu menguras uangnya untuk kebaikan. Sebelum menutup teleponnya, Leticia memberitahu akan menyelamatkan seekor gajah. Dan benar aja Leticia menghampiri Pickles. Namun sayangnya ia tidak tahu keberadaan keluarganya Pickles. Jadi Leticia akan membawanya ke India. Mereka pun on the way ke bandara. Tidak berapa lama Lipin Lord datang ingin memberi makan Pickles. Betapa terkejutnya kandang Pickles tidak ada. Alhasil ia menghubungi Hitpick. Setelah mendengar penjelasan Lipin Lord, Hitpick tahu itu ulahnya Leticia. Lalu Lipin Lord meminta Hitpick segera menangkap Pickles karena dia membutuhkan Pickles untuk pertunjukannya. Seketika Hitpick meminta bayaran lebih nih. Di situ Lipin Lord akan membayarnya $1 juta. Saat itu juga Hitpick mencari keberadaannya Pickles. Di waktu yang sama Leticia berada di pesawat menuju ke India, namun pesawatnya harus transit di London. Bersamaan Hitpick menemukan Pickles di bandara London. Ia pun pergi ke sana. Sementara itu Pickles melihat dari kejauhan ada gajah yang bercahaya yang menurutnya ada pesta di sana. Jadi Pickles mendatangi gajah tersebut yang ternyata gedung teater. Lalu Pickles memasuki ruang ganti. Di waktu yang sama Hitpick sampai di gedung teater. Lalu ia mengikuti jejak Pickles lewat ventilasi. Namun di tengah jalan ia melihat teater gajah yang diperankan oleh manusia. Tidak berapa lama ia menemukan Pickles nih. Ketika ingin menangkapnya, pemain teater menyuruh teman-temannya menari hingga kedengaran sama Pickles. Alhasil ia mendatangi mereka lalu menari bersama. Selagi Pickles menari, Hitpick mencoba menangkapnya. Yang hasilnya Pickles justru naik ke atap gedung bersamaan Cat's gun menancap di bokongnya. Lalu ia menghampiri gajah yang bercahaya. Ternyata itu hanya sebuah hologram. Tidak berapa lama Hitpick datang nih. Ia diam-diam ingin menangkap Pickles, namun akhirnya ketahuan. Lalu Pickles melihat Hitpick seperti gajah kecil karena hidung mereka sama. Setelah itu mereka berkenalan, yang mana Hitpick berpura-pura menjadi teman Leticia yang mencari Pickles. Di sini Pickles senang sekali Hitpick akan menemaninya ke India. Lalu tiba-tiba mereka berdua jatuh dari atap. Dengan cepat Hitpick menggunakan Cat's gun untuk berpegangan. Yang sialnya Cat's gun miliknya jadi rusak. Setelah itu Hitpick dan juga Pickles ke bandara, di mana mereka berdua menyamar. Di sini Hitpick menjadi perempuan sedangkan Pickles anjing pendukung emosional, sehingga mereka lolos dari pengecekan. Kemudian Hitpick menghubungi Lipin Lord untuk memberitahunya Pickles akan sampai di Las Vegas malam ini. Singkat cerita, Hitpick dan juga Pickles sudah ada di pesawat menuju ke Las Vegas. Lalu tiba-tiba Pickles izin ke toilet, sementara Hitpick diserang oleh Leticia menggunakan panah bius, yang mana Hitpick menyerang balik. Hingga Pickles selesai dari toilet. Yang sialnya ia membuka pintu darurat. Grab my tail! Yang hasilnya Hitpick dan juga Pickles terlempar dari pesawat. Untungnya Pickles memiliki stocking untuk mereka mendarat. Di waktu yang sama Leticia mengambil Cat's gun milik Hitpick. Yang saat ini Hitpick dan juga Pickles mendarat di tempat rongsokan. Lalu Hitpick memarahi Pickles yang membuka pintu sembarangan. Ditambah ia keluar jalur sehingga mereka membutuhkan kendaraan. Melihat hal itu, Pickles memberi Hitpick mesin las sekaligus benda-benda yang ada di sekitar mereka. Alhasil Hitpick merakit mobil, sementara Pickles menari dengan seekor tikus tanah. Hey! You're a real tuckaway. Pull up your suits. Let's book your best shot. Hit me with your best shot. Setelah mobilnya jadi, Hitpick dan juga Pickles berpamitan dengan si tikus, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Di mana Pickles menekan semua tombol yang ada di setir Hitpick sampai Hitpick speechless. Lalu Pickles bertanya nih tentang mimpi Hitpick. Di sini Hitpick bermimpi menjadi koki. Lalu tiba-tiba Pickles menghentikan mobilnya. Ternyata ia ingin mendatangi festival balon udara. Kemudian Pickles menaiki balon udara yang berbentuk gajah. Melihat hal itu, Hitpick mengejarnya.
yang hasilnya Hitpick dan juga Pickles terjebak di pucuk balon udara. Hal ini membuat Hitpick kesal. Jadi Pickles mencairkan suasana dengan bercerita nih kalau dirinya merasa spesial diantar ke India oleh Hitpick dan juga Leticia. Ia pun tidak sabar bertemu dengan keluarganya karena sejak kecil Pickles sudah dibawa oleh Lipin Lord, bahkan dikurung sampai Hitpick dan juga Leticia datang menyelamatkannya sehingga Pickles bisa merasakan kebebasan. Singkat cerita, balon udara membawa Hitpick dan Pickles ke San Francisco. Saat itu juga Hitpick memecahkan balon udaranya. Lalu mereka mendarat di studio TV, di mana Hitpick ditawari menjadi kontestan program acara masa kesukaannya. Ya, menurut Pickles ini kesempatan. Akan tetapi lengan kanan Hitpick terluka. Alhasil Pickles membantunya nih. Mereka pun bekerja sama memasak makanan dalam 5 menit. Di waktu yang sama, Lipin Lord melihat Hitpick di TV yang saat ini Hitpick memasak omelet. Looks like it's omelet time. Go! Slice, dice. There we go. Namun harus menggunakan bahan tambahan rahasia, yaitu seekor lobster bernama Louie. Alhasil Hitpick memasukkan Louie ke panci. Dengan cepat Pickles mencegahnya karena Louie adalah makhluk hidup, sehingga terjadi aksi rebutan Louie. Lalu pada akhirnya Hitpick menggunakan kumis Louie untuk garnish, dan untungnya juri menyukainya. Di situ Hitpick berterima kasih nih pada Pickles, berkat dirinya mimpinya jadi kenyataan. Di sisi lain, Leticia memperbaiki Catch Gun. Selesai diperbaiki, ia justru mengaktifkan misil jarak jauh. Setelah itu ia memanggil Catch Fan. Bersama Leticia mengetahui Pickles berada di San Francisco. Kembali ke Hitpick yang saat ini dihubungi oleh Lipin Lord. Ia sangat marah nih. Hitpick melewati titik pengantaran. Jadi Lipin Lord yang menjemput ke sana, sehingga Hitpick mengajak Pickles pergi. Namun sebelumnya ia ingin jujur nih tentang sesuatu. Akan tetapi Pickles justru teralihkan dengan bak mandi di sebuah apartemen. Dia pun pergi ke sana meninggalkan Hitpick. Ternyata Pickles ingin berendam. Melihat hal itu Hitpick menyuruhnya cepat karena ia takut pemilik apartemennya pulang. Namun Hitpick justru tertidur di sofa. Lalu ia bermimpi bertemu dengan Bertha. Di situ Hitpick menceritakan masalahnya, dimulai uangnya yang dicuri, Catch Fan diderek, serta kehilangan Catch Gun. Belum lagi mengembalikan gajah ke pemiliknya seharga $1 juta. Sedangkan gajahnya tidak mau kembali. Sehingga Hitpick dilema nih seketika Bertha menceritakan awal pertemuan dirinya dengan Hitpick, yang mana Bertha juga tidak mengembalikan Hitpick ke peternakan Bacon karena Hitpick terlihat ketakutan. Lalu tiba-tiba Louie membangunkan Hitpick. Ternyata terjadi banjir, ditambah pintunya tidak bisa dibuka, dan penyebabnya adalah Pickles yang membuat saluran airnya bocor, sehingga Hitpick berusaha membantu Pickles ke atap. Namun usahanya gagal. Alhasil Pickles tenggelam. Walaupun begitu Hitpick memberikan oksigen lewat belalainya. Lalu tiba-tiba pintunya pecah terkena lemparan koran, sehingga airnya surut. Dan syukurnya Hitpick, Pickles dan juga Louie selamat. Kemudian datang Lipin Lord menjemput Pickles. Tidak lupa ia memberikan bayarannya pada Hitpick. Melihat hal itu Pickles tidak percaya, karena ia sudah menganggap Hitpick sebagai teman. Mau tidak mau Hitpick berterus terang nih ingin mengembalikan Pickles ke Lipin Lord. Namun tiba-tiba ia membatalkan kesepakatan dan meminta Lipin Lord mengambil uangnya, yang tentunya Lipin Lord menolak. Lalu ia memaksa Pickles masuk ke kandang, bahkan memanggil Fluffy untuk membantunya. Begitu melihat buaya, Hitpick langsung pingsan sehingga Pickles dibawa oleh Lipin Lord. Lalu Leticia datang menyadarkan Hitpick. Seketika Hitpick mengakui tindakannya salah. Jadi ia ingin menyelamatkan Pickles, yang mana Leticia ingin membantunya bersama Sigung serta Koala. Namun sebelumnya mereka balas dendam nih apa yang sudah dilakukan oleh Hitpick, termasuk Louie. Setelah impas, Hitpick dan juga lainnya on the way menyelamatkan Pickles. Sementara itu di teater Lipin Lord penonton bayaran sudah berdatangan. Di waktu yang sama Hitpick menyusun rencana nih, namun yang paling ia takutkan berhadapan dengan buaya. Sehingga Hitpick memanggil bala bantuannya supaya timnya lebih baik, yaitu memanggil Super Rooster, seekor ayam pahlawan di film kartun. Walaupun begitu ia memiliki kemampuan untuk terbang, namun yang sebenarnya Hitpick membayarnya. Bahkan ia tidak lupa meminta tanda tangan Super Rooster. Setelah itu mereka berangkat menyelamatkan Pickles. Bersama Lipin Lord memulai pertunjukannya. Tidak berapa lama Hitpick dan juga lainnya tiba. Mereka sangat terkejut, pintu teaternya ditutup dengan pintu baja. Ditambah ada timer mundur, yang ternyata Lipin Lord membuat roket untuk keluar angkasa. The moment I've been guaranteed blast is going to burn your seatbelts. 10,
Peter. It's a rocket. Say what? Blast off! Sehingga Hitpick mengaktifkan mode roket di catch fan-nya, namun tiba-tiba mobilnya kekurangan tenaga. Jadi Super Rooster keluar untuk menarik mobilnya, bersama Leaping Lord tidak sabaran melambung di gravitasi nol. Sementara itu kekuatan Super Rooster belum bisa mengejar Leaping Lord, alhasil Sigung menggunakan kentut radiasinya. Di sisi lain, Leaping Lord menghentikan roketnya yang otomatis membuatnya melayang. Lalu ia memulai pertunjukannya. My special moment. Yang sayangnya Pickles menghindar saat Leaping Lord lompat. Ternyata Pickles melihat kedatangannya Hitpick. Bersamaan catch fan mendeteksi roket Leaping Lord mengalami kendala untuk kembali ke bumi. Mengetahui hal itu, Hitpick meminta teman-temannya membuat parasut raksasa sehingga membagi tugas supaya bisa menarik roket teater ke bumi. Bersama Leaping Lord memerintahkan Fluffy mengatasi Hitpick, sedangkan ia menangkap Pickles. Untungnya ada koala yang membantu Hitpick sehingga Hitpick bisa menyelamatkan Pickles. Akan tetapi Leaping Lord tidak akan membiarkannya. Padahal Hitpick berusaha membawa semua orang kembali ke bumi. Alhasil terjadi perkelahian. Do you think this is scripted? Consider yourself. Hingga catch fan terlepas dari teater, membuat Leaping Lord dan Fluffy tersedot keluar angkasa. Lalu gantian Hitpick yang tersedot nih. Dengan cepat Pickles dan juga lainnya berusaha menahan Hitpick, namun mereka belum mampu, ditambah Pickles tersangkut di lubang. Sementara Hitpick berada di luar. Ia pun mulai kehabisan oksigen, jadi Pickles memberinya oksigen lewat belalainya. Namun hanya sesaat, sebab Hitpick hilang kesadaran. Untungnya ada Super Rooster nih yang menyelamatkannya. Bersamaan koala menarik Pickles ke dalam teater. Sekaligus dengan catch fan Hitpick, di mana Hitpick tersadar. Lalu ia membawa orang-orang kembali ke bumi. Boxer, just send him on over. Come on. Sehingga semua orang selamat. Kemudian Hitpick dan kawan-kawan berpisah, di mana Leticia akan pergi ke Australia. Ia pun mengajak koala ke sana. Sementara Super Rooster akan mengenalkan Sigung ke agensi Hollywood untuk menjadi bintang, sedangkan Louie tetap di Las Vegas. Syukurnya petugas kebersihan bersedia merawat anjing pudel. Lalu tersisa Hitpick yang akan mengantar Pickles ke India. Di akhir film, setelah 1 tahun berpisah, Hitpick membuka food trucknya. Ia menjual omeletnya. Kemudian Pickles datang dari India. Ia menceritakan tidak menemukan keluarganya di sana. Padahal Pickles berharap keluarganya sama seperti teman-temannya di sini. Alhasil Hitpick mengajaknya bekerja sebagai relawan bersama Leticia, Louie, Super Rooster, koala dan juga Sigung. Yaitu bekerja menjadi pemburu hewan bayaran dengan imbalan kebahagiaan. Di sisi lain Leaping Lord dan juga Fluffy terbakar matahari. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.